Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan memberikan sedikit penjelasan tentang makalah masyarakat dan pendidikan. Yang pastinya video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Rizkia Ratu Balkis MPD, dan yang pastinya makalah ini disusun oleh yang pertama Fikri Hanik, kedua Jundatul Masrufa, ketiga Bobi Sudarmaji, keempat Syekh Abdul Fattah, kelima Ali Ridho, dan yang keenam yaitu Yunus Iraw. Dan perlu diingat bahwasanya di sini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin makalah pendidikan dan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan dan masyarakat. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusia peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata, dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya sebagai individu dan masyarakat. Masyarakat. Beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar sosiologi mengenai masyarakat antara lain: 1. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Max Inverdan Page. Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Koncariningrat. Yang kedua, masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Silo, Sumarjan, dan Sulaiman. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia dalam suatu kelompok yang memiliki suatu sistem adat istiadat, kebiasaan, norma-norma yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan. Poin kedua yaitu pendidikan dan lingkungan. Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan pelajaran atau isi pendidikan ditentukan oleh kelompok atau masyarakat seseorang. Yang ketiga, poin ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Di aspek pendidikan dan kebudayaan ada 3 aspek, yaitu yang pertama beberapa fungsi sekolah berkaitan dengan kebudayaan. Yang ketiga, sekolah mentransmisi kebudayaan, dan yang ketiga, sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan. Saya ulangi lagi, ada 3 aspek dalam pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, beberapa fungsi sekolah yang berkaitan dengan kebudayaan. Kedua, sekolah mentransmisi kebudayaan, dan yang ketiga, sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan. Poin keempat, peranan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintahan. Bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa. Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme, dan sebagian. Berbicara tentang fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat adalah fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tentang tenaga kerja, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Dan poin yang kelima yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Di sini dijelaskan ada dua fungsi sekolah dalam masyarakat.
Yang pertama, fungsi sekolah dalam masyarakat sebagai partner masyarakat. Yang kedua, fungsi sekolah dalam masyarakat sebagai penghasil tenaga kerja. Jadi itu adalah 5 poin-poin yang ada di dalam makalah pendidikan dan masyarakat. Cukup sekian video dari kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.